jumpa lagi dengan Sela. Dan seperti biasa, hari ini Sela bakal bagiin info seputar profil tim di Piala Dunia 2014 yang tergabung dalam grup terakhir, grup H. So, stay tune ya di studul.com 100% sepak bola. Dibekali oleh para bintang mudanya yang tengah bersinar di kancah sepak bola Eropa, Belgia yang tergabung dalam grup H tentunya akan mematok target untuk bisa lolos dari fase grup demi mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2014 di Brazil. Berikut ini profilnya. Dalam sejarah Piala Dunia, Belgia telah ikut serta dalam ajang tersebut sebanyak 11 kali semenjak pertama kali masuk di tahun 1930 silam. Prestasi terbaik yang pernah diraih Belgia dalam kejuaraan 4 tahunan ini adalah menjadi juara keempat pada tahun 1986. Dalam keikutsertaannya yang ke-12 nanti di Brazil, tim berjulukan Les Diables ini mendulang performa yang amat menjanjikan sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Dari 10 penampilannya, Belgia yang berada di bawah kepelatihan Mark Wilmots menjadi tim tak terkalahkan di babak kualifikasi, yakni dengan mengemas 8 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dihuni oleh bintang-bintang muda berbakat, Belgia memang menjelma menjadi tim yang menakutkan di Piala Dunia 2014. Hampir di setiap lini, Belgia memiliki pemain bintang yang kualitasnya sudah terbukti secara mendunia. Dimulai dari lini pertahanan, ada kiper handal Atletico Madrid Thibaut Courtois yang tampil sangat hebat dalam menghadang bola dari serangan lawan. Di usianya yang masih tergolong muda, Courtois sudah dicap banyak pengamat sepak bola sebagai salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Mengawal sang kiper, di barisan pertahanan ada nama kapten tim Vincent Kompany yang amat piawai dalam memimpin barisan belakang Les Diables. Kehebatan sang pemain di lapangan tidak hanya saat bertahan, tetapi juga saat diharuskan membantu timnya mencetak gol. Bermain bagi Manchester City, pemain 28 tahun tersebut mampu mempersembahkan 5 trofi juara bagi The Citizen. Di sektor gelandang, ada nama pemain bintang seperti Eden Hazard yang kemampuannya sebagai winger hebat telah diakui banyak pihak. Menjadi pemain kunci saat masih bermain di Lille, Hazard juga berperan besar dalam membawa klubnya saat itu untuk menjuarai Liga Prancis di musim 2010-2011. Dengan tipikal permainannya yang lincah dan piawai mengolasi kulit bundar, Hazard yang kini tampil bagi The Blues Chelsea juga sangat handal membantu lini serang timnya dengan mencetak gol-gol penting. Sementara dari lini depan, Belgia yang ditinggal oleh Christian Benteke akibat cedera, ini akan sangat bertumpu pada ketajaman striker muda mereka, Romelu Lukaku. Tengah bermain bagi klub Liga Inggris Everton, striker 21 tahun itu sudah membuktikan ketajamannya dengan sumbangan 15 gol di Liga Premier Inggris. Dengan didukung performa fisiknya yang kuat dan juga gesit, tidaklah salah ia sering disamakan sebagai the next Didier Drogba. Aljazair yang tidak menjadi tim unggulan di grup H nampaknya harus ekstra keras dalam menyaingi tekanan-tekanan dari tim-tim tangguh lainnya seperti Belgia, Rusia, dan juga Korea Selatan. So, akankah keberuntungan kembali berpihak pada Aljazair? Berikut ini profilnya. Aljazair adalah sebuah negara yang terletak di pesisir Laut Tengah Afrika Utara. Negara dengan 48 provinsi serta jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa ini bisa dikatakan beruntung dapat lolos dari babak kualifikasi zona Afrika setelah pada babak playoff menang dengan agregat 3-3 atau unggul gol tandang melawan Burkina Faso. Lolosnya Aljazair ke Piala Dunia 2014 di Brazil merupakan penghargaan tersendiri bagi rakyat Aljazair yang baru saja menghadapi polemik dan gejolak politik dalam beberapa tahun terakhir. Bila melihat ke belakang, kejayaan timnas Aljazair di level benua Afrika dimulai pada tahun 1980 saat masih diperkuat oleh pemain legenda terbesar mereka, Rabah Majer. Banyak pemain legendaris yang telah memperkuat timnas mereka seperti Lakhdar Beloumi, Jamal Menat, Tej bin Saula, serta Salah Assad, dan pada tahun 1980 itu Aljazair berhasil menjadi runner-up Piala Afrika. 2 tahun berikutnya, Aljazair berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang Piala Dunia, dan pada debut di Piala Dunia 1982 itu, timnas Aljazair mulai menjadi pembicaraan di level internasional.
Meski akhirnya gagal lolos dari fase grup, mereka tetap mampu mencetak performa spektakuler saat mengalahkan Jerman Barat dengan skor 2-1. Kini dengan keikutsertaannya yang keempat di Piala Dunia, Aljazair yang tergabung dalam grup H yang terdiri dari Belgia, Korea Selatan, dan Rusia, pastinya akan sangat berharap mencetak sejarah baru dengan lolos dari fase grup untuk pertama kalinya. Setelah mengemas lebih dari 40 penampilan bagi negaranya, Majid Boukhera yang menjadi pencetak gol kemenangan timnya di babak playoff kemarin tentu akan menjadi andalan dari sang pelatih Fahid Halilhodžić dalam mengawal lini pertahanan. Dari sektor gelandang ada nama punggawa Valencia, Sofian Fekoli, yang dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Los Murciélagos saat ini. Meski baru mengemas 15 penampilan bagi negaranya, pemain 24 tahun itu mampu menyumbangkan 3 gol penting sepanjang babak kualifikasi zona Afrika. Nama striker Islam Slimani juga tidak boleh luput dari pengawalan para lawannya. Menjadi top skor tim lewat sumbangan 5 gol di babak kualifikasi, pemain 25 tahun tersebut tentu siap menjadi tumpuan lini depan Aljazair dalam membongkar pertahanan musuhnya di Piala Dunia nanti. Ditangani pelatih anyar seperti Fabio Capello, Rusia berhasil menjelma menjadi tim tangguh selama menjalani babak kualifikasi zona Eropa kemarin. Alhasil, setelah bergabungnya Sbornaya di Piala Dunia kali ini, sanggupkah mereka membuat sejarahnya kembali? Negara yang pernah bernama Uni Soviet ini memang memiliki peluang yang lebar untuk dapat lolos ke babak 16 besar. Dilatih oleh pelatih hebat Fabio Capello, Rusia berhasil memuncaki grup F pada babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Fabio Capello juga merupakan pelatih asing ketiga sepanjang sejarah yang menangani Rusia setelah Dick Advocaat dan Gus Hiddink. Piala Dunia kali ini merupakan yang ketiga semenjak negara ini berganti nama menjadi Rusia, dan tim berjuluk Sbornaya ini berada di grup H bersama dengan Belgia, Aljazair, dan Korea Selatan. Sudah terlihat jelas bahwa Rusia kali ini sangat menginginkan gelar juara Piala Dunia. Dibekali materi pemain yang menjanjikan seperti kiper tangguh Igor Akinfev yang selalu menjadi pilihan utama sang pelatih. Punggawa CSKA Moskow tersebut mampu menjaga gawangnya dengan hanya kebobolan 5 kali saja selama babak kualifikasi. Dari barisan tengah, Sbornaya memiliki sosok gelandang hebat seperti Viktor Vaizulin. Meski baru mengemas penampilan yang sedikit bagi timnas Rusia, punggawa Zenit ini menjadi pemain kunci bagi Capello di lini tengah timnya. Sudah menyumbang 3 gol di sepanjang babak kualifikasi zona Eropa, Vaizulin juga dibekali bakat teknik dan kecerdikan dalam mengatur serangan timnya. Di lini depan ada nama Alexander Kerzhakov yang siap menjadi andalan timnya di Piala Dunia nanti. Di usianya yang sudah 31 tahun, ex-punggawa Sevilla ini masih terbukti tajam dalam mencetak gol. Dari total 20 gol yang telah dicetak Sbornaya pada babak kualifikasi, Kerzhakov mencetak 5 gol bagi timnya. Bersama striker muda Alexander Kokorin yang turut menyumbang 4 gol, duet lini depan Rusia ini bisa saja memberi kejutan tak terduga pada Piala Dunia di Brazil nanti. Korea Selatan pernah mengejutkan publik sepak bola dunia lewat penampilan gemilangnya di Piala Dunia tahun 2002. Dengan keluar sebagai juara keempat di Piala Dunia tahun itu, sanggupkah Daegu Warriors kembali berjaya di Piala Dunia 2014 nanti? Info ini sekaligus menutup perjumpaan kita ya Sundulers, tapi sebelum salah pamit, saya pengen ingetin kalian untuk cek terus sundul.com 100% sepak bola yang selalu terupdate dalam memberikan info seputar sepak bola. So, saya Sela, pamit! Dah. Sudah pernah berpartisipasi di Piala Dunia sebanyak 8 kali, Korea Selatan pernah mencetak sejarah terbaik mereka di ajang sepak bola terakbar tersebut pada tahun 2002 silam. Tampil sebagai tuan rumah bersama Jepang, tim berjulukan Daegu Warriors itu mampu finish sebagai juara keempat. Di Piala Dunia kemarin, Korea juga hampir kembali mengulang prestasinya kembali setelah lolos dari fase grup. Sayang, langkahnya sudah harus terhenti di perdelapan final setelah takut 2-1 dari Uruguay. Dalam persiapannya menuju Piala Dunia 2014 di Brazil, Daegu Warriors sempat dihadapkan pada performanya yang menurun di sepanjang babak kualifikasi zona Asia.
Meski akhirnya lolos sebagai runner-up, Korea Selatan menerima kejutan tak terhingga dengan mundurnya sang pelatih Choi Kang-hee. Ditunjuknya pelatih baru yakni Hong Myung-bo tentu akan berdampak besar terhadap performa Korea Selatan di Brazil nanti. Dengan adanya perombakan beberapa pemain baru di skuad tim, keraguan publik Korea terhadap kekompakan Daegu Warriors tentu menjadi tanda tanya besar sampai saat ini. Namun dengan pengalaman sang pelatih yang pernah menjadi asisten pelatih-pelatih anyar seperti Dick Advocaat, Bim Verbeek, dan Gus Hiddink, bukan tidak mungkin ex-punggawa timnas Korea Selatan di era tahun 1990 hingga 2002 silam itu mampu membawa negaranya kembali mencetak sejarah di Piala Dunia. Akan mengandalkan sosok Son Heung-min dan Ko Ja-chol yang berpengalaman bermain di Bundesliga, Korea juga dipastikan akan siap mendulang gaya permainan yang semakin baik di bawah kepemimpinan kapten baru mereka, Lee Chung-yong. Pengalaman striker Park Chu-yong yang sudah merantau di beberapa kompetisi Eropa, dipercaya juga siap menjadi andalan lini depan Daegu Warriors pada ajang Piala Dunia 2014 di Brazil.